Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 21 November 2024. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan terus memberkati dan menjaga. Mari kita bersama berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saat ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar lihat firman-Mu ini, kami pun akan terus dikuatkan menyatakan kehidupan yang berkualitas di dalam kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan di depan raja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dari pembacaan ini diangkat satu tema yang bersama-sama kita renungkan, yakni berkualitas karena melakukan kebenaran. Mala abi bilanna umpogau katonganan. Salah satu hal yang cukup sulit kita lakukan dalam hidup ini adalah bertahan dalam kebenaran. Seringkali kebenaran dikalahkan oleh ketakutan terhadap cemoohan orang, dijauhi, dibenci, dan lain-lainnya. Seringkali juga ketidakbenaran dilakukan dengan dalih, "Sudah seperti itu sejak dulu. Inang tempun mo ya." Nah, pertimbangan tersebut akan menggagalkan hidup benar. Melalui bacaan ini kita melihat cara hidup Yosia yang diangkat menjadi raja pada saat ia berumur 8 tahun. Dan Yosia memerintah selama 31 tahun. Selama kepemimpinannya, ia hidup sebagai pemimpin yang hidup benar di mata Tuhan.
Sama seperti Daud, ia tidak menyimpang dan menjadi teladan baik. Sekalipun ia lahir dari keluarga yang tidak setia kepada Tuhan. Ayahnya yang adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selama masa pemerintahan ayah dan kakeknya itu, bait Allah telah disalahgunakan. Hizkia leluhurnya telah mengambil barang-barang bait suci untuk membayar upeti kepada Sanherib. Keadaan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan moralitas buruk suatu bangsa. Di sini saudara-saudara, Yosia tampil menjadi seorang pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Yosia mengalami sukacita bahwa tangan Tuhan menjaga dia. Tangan Tuhan menjaganya. Tuhan terus memelihara dia hidup di jalan yang benar dan bahkan memakai Yosia, memakainya untuk membawa perubahan besar bagi bangsa Israel. Hal itu tampak dalam sebuah peristiwa, yakni ia melakukan perbaikan kembali rumah Tuhan. Yosia memiliki semuanya itu karena ia tekun membaca firman Allah yang membuatnya sebagai pelaku kebenaran. Walaupun ia berada dalam lingkup dan mungkin mewarisi situasi kekacauan dari nenek moyangnya, dari keluarganya, tetapi ia menganggap bahwa kebiasaan-kebiasaan leluhur itu mesti ditinggalkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, di sini kita diperlihatkan satu hal yang baik, bahwa orang percaya memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk menjalani hidup berkualitas menurut firman Tuhan. Kita semua bertanggung jawab untuk membaharui warisan atau kebiasaan hidup yang tidak benar berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita akan memperlihatkan suatu kualitas hidup yang memuliakan Tuhan. Kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa kuat dan beraninya kita mengupayakan kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Pelihara dan jaga kami untuk terus hidup melakukan kebenaran Allah, sehingga kami boleh menampakkan hidup yang berkualitas bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersama-sama menyampaikan doa ini. Amin.